Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinanihi. Wa asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nihi. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda'i ila ridwani. Wa sallallahu ala nabihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Alhamdulillah, di sore hari ini kita diberikan kesehatan dan kesempatan Allah Subhanahu wa taala dan para peserta ikhwah dan akhwat, ya, para pemuda dan pemudi yang insya Allah akan menjadi pemimpin di masa-masa mendatang. Ya, saya doakan semoga kita semua senantiasa sehat walafiat, dimudahkan setiap urusan-urusan kita, dilapangkan rezeki kita, dan dipanjangkan umur kita insya Allah. Alhamdulillah, di sore hari ini sebagaimana jadwal kita akan membahas berkaitan bagaimana kehidupan, konsep ya kehidupan Rasulullah SAW di masa muda. Dan ini menjadi inspirasi kita yang sangat luar biasa, ya, terutama kita sebagai pemuda, bahwa kita ini ya, yang sebagai orang yang akan dipersiapkan ya, menjadi pemimpin-pemimpin di masa mendatang, itu butuh yang disebut dengan forcing motivation, butuh motivasi ya. Dan ini sudah menjadi sunatullah bahwa bangsa yang ingin bangkit, bangsa yang ingin maju, maka dia selalu butuh motivasi. Kita ini kalau ingin menjadi orang yang berperan di masa mendatang, itu sangat butuh yang namanya motivasi. Nah, motivasi ada 3 setidaknya yang bisa kita ambil motivasi. Yang pertama adalah dari Al-Quran. Ya, makanya Al-Quran sebutkan faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Ceritakanlah kisah-kisah sejarah pada mereka la'allahum yatafakkarun, agar mereka menjadi kaum yang berpikir. Jadi ternyata kisah sangat erat hubungannya dengan mikir. Jadi orang yang nggak mikir itu ingin dirangsang dengan kisah. Makanya kalau kita dengar kisah, kita akan jadi mikir bagaimana kondisi tempatnya, suasananya, ya, apa yang terjadi. Maka sekali lagi inilah pentingnya namanya kisah. Maka saya ingin memberikan kepada kita aplikasi. Ya, seharusnya kita ini sebelum belajar, ya, dalam konteks kita sebagai mahasiswa, sebelum kita belajar, kalau di sini ada dosen yang hadir, saya sarankan sebelum dimulai jam pelajaran ada 5 menit sampai 10 menit, ya, terutama misalnya di jam-jam pertama, itu sebisa mungkin ada, kalau bukan dari guru dosen atau mungkin di antara kita yang membacakan sirah nabawiyah, yang bercerita bagaimana kehidupan Rasulullah SAW. Sehingga selama 4 tahun kita kuliah S1, maka setidaknya 4 tahun itu kita selesai membaca dan mempelajari kisah Rasulullah SAW. Sebab kenapa? Kisah inilah cara kita untuk bangkit. Makanya dulu, ya, atau sekarang ya, peradaban yang maju hari ini itu memajang para leluhur mereka, memajang para pahlawan kesatria. Karena dari sinilah kemudian mereka mendapatkan inspirasi untuk bangkit. Maka umat atau bangsa yang terputus dengan sejarah masa lalunya itu sangat sulit untuk bangkit. Maka inilah kenapa kita belajar sirah nabawiyah. Tujuannya adalah bagaimana membangkitkan semangat kita, terutama di antara pemuda, untuk kita bisa berkontribusi, untuk kita bisa membuat peran di masa mendatang, untuk menjadi inspirasi kita menjadi pemimpin di masa mendatang. Nah, hari ini insya Allah kita akan lanjutkan materi kita. Kemarin kita sudah sampai di pembahasan itu bagaimana Rasulullah SAW di usia 0 sampai 4 tahun. Ya, Rasulullah SAW tinggal di kampung, dan di sini ada pelajaran yang luar biasa, terutama dalam hal pendidikan alam, adab, dan juga bahasa. Nah, hari ini kita masuk di usia Rasulullah SAW. Setelah beliau dari kampung, beliau kemudian hijrah berpindah ke Mekah, ya, tinggal bersama ibunya, Siti Aminah, di usia 4 sampai 6 tahun. Nah, di masa-masa inilah Rasulullah SAW mendapatkan hal yang sangat penting bagi seorang anak, yaitu kasih sayang seorang ibu. Ya. Jadi ketika Rasulullah SAW tinggal bersama ibunya, maka beliau kemudian mendapatkan kasih sayang yang penuh. Meskipun beliau anak yatim, tapi ibunya kemudian
tidak ketinggalan dalam menyayangi anaknya. Nah, ketika usia 4 sampai 6 tahun ini, eh, pelajaran yang penting kita ambil yaitu bahwasanya kita sebagai seorang anak, setidaknya ya atau kita misalnya nanti menjadi orang tua, anak-anak kita itu perlu mendapatkan perhatian, mendapatkan kasih sayang. Dan di usia inilah apa namanya masa-masa yang paling krusial itu. Ya. Makanya sekarang kenapa kita kadang-kadang melihat ada anak-anak yang kemudian jadi nakal, kemudian jadi apa namanya melakukan hal-hal yang tidak terkontrol. Salah satu sebabnya adalah karena ya ini menurut beberapa ahli ya, karena ketika di usia seperti ini, masa-masa anak-anak, di mana dia butuh perhatian, tetapi kemudian dia tidak mendapatkan perhatian, maka disinilah bisa menimbulkan apa yang disebut dengan luka pengasuhan. Luka pengasuhan. Nah, kita juga, saya yakin di antara kita ini, coba kita ingat-ingat ketika kita masa-masa seperti ini, 4 sampai 6 tahun. Ya, apakah kita sudah mendapatkan kasih sayang yang cukup dari orang tua kita? Kalau tidak, nah ini harus sekali lagi disempurnakan. Ya, bahkan luka pengasuhan itu harus dibayar. Ya, dia seperti kayak utang. Maka jangan heran kenapa ada anak-anak tadi ya kadang-kala ketika dia sudah dewasa, dia kemudian melakukan hal-hal yang di luar dari kontrol. Melakukan hal-hal yang bisa kita sebut dengan kenakalan remaja. Ya, kenakalan remaja. Nah, jadi ketika anak-anak itu dia tidak mendapatkan perhatian, maka itulah kita kadang-kadang melihat anak-anak akan mencari perhatian di tempat yang lain. Ya. Apa jadinya kira-kira kalau ada seseorang dia masih memiliki orang tua, masih memiliki ayah dan ibu, tapi di usia-usia ini dia tidak mendapatkan perhatian. Maka itulah kenapa banyak kemudian melampiaskan uh, kecewaannya itu di tempat yang lain. Ya, pergi bermain, salah pergaulan lah, ya sehingga muncullah yang disebut dengan kenakalan remaja. Nah, di usia 6 tahun, suatu waktu Rasulullah SAW dibawa oleh ibunya ke Madinah. Ya, sebab di Madinah ini masih ada keluarganya dari Bani Zuhrah. Ya, maka ketika Rasulullah SAW pergi ke Madinah inilah, beliau kemudian belajar satu hal yang sangat penting, yaitu berenang. Ya, jadi inilah pertama kali Rasulullah SAW belajar berenang. Nah, maka ini kemudian kenapa Rasulullah SAW dan sabdanya mengatakan bahwa ada 3 olahraga yang direkomendasikan. Salah satunya adalah renang. Kenapa? Karena renang inilah beliau juga pelajari semasa kecil. Nah, kemudian di usia 6 tahun ini pula, ketika dalam perjalanan pulang, ibunya kemudian wafat. Nah, sehingga pasca wafatnya ibu Rasulullah SAW, Rasulullah SAW kemudian diasuh oleh kakeknya ya, di usia 6 sampai 8 tahun. Nah, sebelumnya ketika Rasulullah SAW di usia kecil, ya, kemudian menjadi yatim, nah, kemudian setelah itu wafat lagi ibunya, ini mengajarkan kepada kita bahwa ketika seseorang tidak memiliki orang tua, maka ini akan menumbuhkan jiwa survival, ya, jiwa untuk bisa bertahan, dan terutama juga jiwa merdeka, independensi, dan dia akan berusaha merebut apa yang dia inginkan. Jadi makanya anak-anak, ya kadang-kadang kita lihat ya, anak yatim itu biasanya dia akan mandiri ketika dia ingin mencuci baju, yang pakai baju dia cuci bajunya sendiri. Dia makan, ya harus dia menyiapkan makanannya. Jadi ini justru kemudian pendidikan yang didapatkan Rasulullah SAW adalah beliau semakin atau menjadi orang yang mandiri. Dan nanti ketika beliau tinggal bersama kakeknya, ekspektasinya orang kan kalau tinggal sama kakek ya pasti manja. Tapi ternyata tidak. Nah, dan di sini semakin menguatkan Rasulullah SAW menjadi orang yang betul-betul independen, orang yang mandiri, ya berdiri di atas kaki sendiri. Dan ini sangat dibutuhkan ketika Rasulullah SAW kelak menjadi pemimpin. Jadi pendidikan pemimpin itu adalah jangan terbiasa dimanja. Ya, beda dengan orang yang kadang-kadang orang tuanya masih ada, utuh semuanya. Maka bisa saja dia akan bermanja-manja. Tapi Rasulullah SAW tidak ada tempat bermanja bagi anak yatim. Maka inilah hikmah yang luar biasa yang Allah persiapkan kepada
nabinya yang kelak akan memimpin peradaban. Nah, ketika Rasulullah SAW tinggal bersama kakeknya, di sini ada pelajaran yang luar biasa, terutama tentang bagaimana pelajaran kepemimpinan. Ya, jadi ibaratnya ini Rasulullah SAW dimentorin langsung oleh kakeknya. Kakeknya ini adalah seorang yang kepala suku, orang yang kemudian dihormati, ya, orang yang menyelesaikan, sudah terbiasa menyelesaikan berbagai persoalan yang ada dalam suku. Bahkan disebutkan dalam sejarah, kakeknya ini dia punya majelis tepat di depan Ka'bah, namanya Darun Nadwah. Ya, jadi ibaratnya tempat kumpulnya dengan para pemuka kaum, dan kakeknya lah orang yang paling segani. Di situ ada Abu Jahal, Abu Lahab. Satu ketika Rasulullah SAW datang bersama dengan kakeknya. Dia kemudian bermain namanya anak-anak. Dan ketika bermain, dia langsung gitu duduk di tempat duduk yang dimana tempat duduk ini tidak ada yang berani duduk ya kecuali kakeknya. Dan Rasulullah SAW yang masih kecil itu dia selonjoran. Ya, jadi dia duduk dengan santainya. Sehingga beberapa pemuka kaum Quraisy termasuk kalau tidak salah Abu Jahal itu protes. Ya, bagaimana ini ada anak kecil tiba-tiba duduk di tempat duduk kami aja ini nggak ada yang berani mau duduk di situ. Maka ketika dia protes, maka kakeknya Abdul Muthalib mengatakan, "Da'uhu, tinggalkan, biarkan dia. Fa innaha fa inna lahu sya'nun azim." Karena dia ini ke depannya saya persiapkan untuk menjadi pemimpin, menjadi orang yang punya peran yang besar dalam sejarah peradaban manusia. Ya, jadi masalah kakeknya justru mendukung. Dan di sini ya, kita belajar bahwa Rasulullah SAW ketika ikut bersama kakeknya, beliau kemudian di training langsung, di mentoring langsung tentang kepemimpinan. Maka Rasulullah SAW selalu diajak ya ketika kakeknya musyawarah, ada eksekusi di lapangan, ada menerima delegasi ya, perwakilan, maka Rasulullah SAW selalu diikutkan. Di sini pelajaran yang berharga kepada kita bahwa kalau kita ingin mengkader, kita ingin melahirkan pemimpin, cara paling sederhananya adalah selalu ikutkan saja. Ya, kalau di antara kita misalnya di sini ada ketua LDK Ladang Amal, maka kalau dia ingin mengkaderisasi siapa yang menjadi pemimpin setelah dia, cara yang paling gampang adalah ikutkan selalu siapa yang ingin kita jadikan sebagai calonnya. Ya, jadi sebenarnya simpel cara kita apa namanya mengkader, ikutkan saja. Setiap ada pertemuan rapat, ya, sama kayak Rasulullah SAW, dia masih kecil, dia cuma melihat saja, mengamati. Jadi kalau sekarang orang mengatakan atau mungkin ada LDK ya, latihan dasar kepemimpinan, 1 hari, 2 hari, 3 hari, menurut kami itu tidak maksimal. Yang maksimal adalah selalu ikutkan. Maka di sini juga pentingnya seorang senior selalu mengikutkan juniornya. Jadi kalau kita ingin ada pelanjut generasi pelanjut kita, maka selalu ikutkan. Nah, ini juga sekaligus pelajaran. Ya, kalaupun nanti di antara kita nih, atau mungkin di antara kita sudah ada yang berkeluarga, punya anak, atau nanti yang kalau nanti insya Allah kita punya anak, maka saran saya ikutkan selalu anak-anak kita di setiap agenda-agenda kita. Jadi anak-anak itu butuh training langsung, pengamatan langsung kepada orang tuanya. Kalau kita misalnya punya urusan organisasi, ikutkan anak kita. Ya, di usia seperti ini, usia 6 sampai 8 tahun. SD kelas kelas 1 ya, ya. Ikutkan. Kalau kita misalnya punya bisnis, ikutkan anak kita pergi apa namanya melobi, negosiasi, bertemu dengan klien, ya, ikutkan supaya apa? Ini training langsung. Jadi secara tidak langsung dia akan belajar dari orang tuanya. Ya, makanya kita lihat ada beberapa ya suku yang terkenal sebagai entrepreneur dagang di Indonesia. Itu ya saya perhatikan dia bisa menyewa pegawai ya untuk duduk di bagian keuangan. Tapi saya lihat yang biasanya menjadi duduk itu adalah anaknya. Ya, anaknya selalu langsung ditaruh. Ya. Jadi ini pelajaran kita bahwa ternyata mendidik ya bagaimana kemudian keberlangsungan kepemimpinan adalah selalu melibatkan ya orang yang kita persiapkan untuk melanjutkan kita punya apa namanya kepemimpinan. Jadi jangan sebaliknya. Ya, kadang-kadang orang tuanya misalnya seorang pemimpin, anaknya nggak mau warisi. Kenapa? Karena mungkin orang tuanya jarang mengikutkan anaknya. Orang tuanya misalnya dia punya bisnis besar, berkembang. Tapi ketika sudah turun ke anaknya, di generasi kedua, generasi ketiga,
itu semakin melemah. Kenapa? Karena jarang diikutkan. Maka ini pelajaran berharga. Ikutkan selalu anak-anak kita, ya siapapun itu. Kalau kita misalnya organisasi, ikutkan junior-junior kita supaya dia belajar langsung. Ya. Kemudian bukan hanya kepemimpinan dalam mengikut tadi. Rasulullah SAW belajar setidaknya ada 6 hal kepemimpinan dari kakeknya. Yang pertama adalah Rasulullah SAW belajar tentang karisma kepemimpinan. Jadi beliau melihat bagaimana kakeknya ini memimpin rapat, memutuskan perkara. Kakeknya kemudian tegas ya dalam kebijakannya. Rasulullah SAW belajar tentang karisma. Jadi Rasulullah itu sebelum belajar sebelum menjadi pemimpin, beliau sudah belajar duluan dari kakeknya bagaimana kakeknya itu menjadi pemimpin yang dihormati, disegani ya di kalangan kaum. Yang kedua adalah Rasulullah SAW belajar juga dari kakeknya kepekaan hati. Jadi pemimpin itu harus peka ya. Coba bayangkan kalau kita punya pemimpin, kita saja punya ketua organisasi, kita punya ketua kelas, orang yang nggak peka, apa kira-kira jadinya? Ketika yang di bawahnya, orang yang dipimpinnya punya masalah dan pemimpinnya nggak mengerti, nggak peka-peka, ya repot jadinya. Ya kita aja ya, kalau ada kita punya teman sahabat, kita misalnya lagi ada masalah, atau mungkin kita pergi ke rumahnya, ya mungkin kita nggak meminta secara langsung, bisa jadi orang itu kehausan atau lapar misalnya. Kalau orangnya temannya tadi sahabatnya nggak peka, ya kita ribet. Pasti kita bilang ini orang gimana yang nggak peka-peka, sudah dikasih kode lah dan seterusnya, tapi kemudian tidak berubah. Yang ketiga adalah Rasulullah SAW juga belajar tentang tawadhu, ya tawadhu dari kakeknya. Jadi ternyata pemimpin itu yang diinginkan oleh orang-orang adalah pemimpin yang tawadhu, bukan pemimpin yang sombong seperti Firaun, ya, tetapi pemimpin yang selalu merendah, pemimpin yang kemudian bisa berkomunikasi dengan berbagai kalangan. Ya, bukan kemudian pemimpin sebelum dia memimpin, oh dia ramah banget gitu. Tapi setelah dia sudah terakan nih, sudah jadi pemimpin nih, ya dia nih taki. Ya, namun lalu gini dia tenang loh. Ya, berarti ini bukan pemimpin sekali yang tawad. Kita butuh pemimpin yang tawad. Dan bukan hanya beliau belajar tentang tawadu, Rasulullah SAW belajar juga yang keempat, yaitu tekad, ya azimah wa quwwatul iradah, tentang tekad dan keinginan kuat dalam setiap tindakan, ya dalam setiap kehendak, atau biasanya kita istilahkan dengan optimisme. Jadi kakeknya nih, ketika dia merencanakan, memutuskan sesuatu permasalahan, ada visi yang beliau utarakan, maka beliau konsisten untuk mewujudkannya. Jadi kalau sekali bilang A, dia konsisten bagaimana mewujudkannya. Dan itu sangat dibutuhkan oleh pemimpin. Apa jadinya kalau kita punya pemimpin? Ya, hari ini dia bilang A, besok-besok direvisi bilang B. Ya, maka kita butuh pemimpin yang kemudian ketika dia menentukan kebijakan, visi ke depan, dia konsisten. Dan dia yakin dengan visinya itu. Yakin kemudian bisa melakukannya. Kemudian yang selanjutnya adalah Rasulullah SAW juga belajar dari kakeknya, yaitu tanggung jawab. Ya. Jadi pemimpin itu ya harus bertanggung jawab. Selain amanah, kenapa? Bagaimana mungkin ada pemimpin yang kemudian selalu mengatakan, ya ketika ada program misalnya, program kerja, setelah ditanya, kenapa nggak jalan? Ah, ini bukan urusan saya. Ya, itu artinya dia pemimpin yang tidak punya tanggung jawab. Ketika dia apa yang dipimpinnya, dia harus bertanggung jawab terhadap program kerja, mengontrol. Ya, ketika ada anggotanya kemudian bermasalah, dia kemudian sigap untuk menyelesaikan berbagai persoalan. Ini pemimpin yang bertanggung jawab. Kemudian terakhir adalah Rasulullah SAW belajar juga tentang kemandirian, istiqlal. Kenapa? Karena pemimpin itu dia harus mandiri, dia harus berdiri di atas kaki sendiri, tidak kemudian didikte orang lain. Dan beliau Rasulullah SAW belajar langsung dari kakeknya. Beliau ketika ada keputusan, maka dia kemudian mandiri, dia tidak gampang didikte, gampang dikendalikan. Ya, bukan kemudian kakeknya ini orang suruhan, ya. Tapi beliau adalah orang-orang yang betul-betul mandiri, istiqlal. Ya. Maka Rasulullah SAW ketika bersama dengan kakeknya selama 2 tahun ini, beliau belajar ya, mengamati langsung bagaimana seharusnya menjadi pemimpin. Dan disinilah kita belajar bahwa pengamatan anak kecil tentang kedewasaan, tentang kematangan, tentang kepemimpinan, kewibawaan orang tua, itu akan membentuk cara dia bersikap ketika dewasa. Jadi kita hari ini, ketika sekarang ini ya kita anggap kita sini sudah dewasa lah. Maka
sikap kita sekarang ini itu sangat ditentukan dengan apa yang kita amati ketika kita kecil, ketika kita usia 6 ya sampai 8 tahun, ketika kita usia-usia yang kita sebut kemarin sebagai golden age ya, masa-masa emas ya. Jadi apa yang kita amati itu ketika kecil sangat berpengaruh terhadap sikap kita di masa dewasa. Coba sekarang kita lihat apa yang paling kita amati ketika kita kecil. Nah, makanya anak kecil itu disebut long term memory, ya memori jangka panjang. Coba kita ingat sekarang apa yang kita amati ketika masa-masa tadi SD. Pasti akan teringat. Ya, pasti membekas. Oh, waktu SD dulu saya begini. Bahkan kita mengingat siapa orang yang pernah mengkhianati kita, siapa orang yang pernah menyakiti perasaan kita. Itu pasti kita ingat. Ya. Dan sekali lagi, kalau ternyata yang kita lihat saksikan adalah tontonan, adalah teladan yang buruk, maka itulah kenapa hari ini juga beberapa pemuda ketika dewasa dia juga berperilaku ya buruk seperti ketika dia kecil tadi. Makanya mindset seseorang itu dibentuk dengan 4 hal. Ya, salah satunya adalah pendidikan orang tua ketika dia masih kecil tadi. Maka kita sekarang ini harus mengubah semuanya. Kalaupun ada yang buruk, maka mari kita sama-sama mengubah. Mungkin ada teladan yang kurang baik, ya. Nah, termasuk juga kenapa kadang ada orang itu dia pemarah. Bisa jadi ketika dia kecil, dia menyaksikan bagaimana orang tuanya selalu marah. Ya. Kenapa ada orang misalnya ketika dewasa suka memukul? Ya karena memang waktu kecil dia sering melihat apa namanya orang yang kemudian misalnya orang tuanya yang suka memukul. Ya. Kenapa misalnya ada orang hari ini membleng, alay, lebay? Itu karena ketika dia kecil dulu dia suka nonton film-film yang alay, yang lebay. Ya, maka sekarang coba kita lihat film-film apa dulu yang kita lihat ketika kita kecil. Ya, kalau zaman saya dulu, wah luar biasa banyak. Ya, di antara film-film itu ternyata ada yang kemudian tidak mendidik. Ada film-film yang bisa mempengaruhi kita ketika dewasa. Maka ini harus menjadi pelajaran berharga kita. Kalau kita pernah mengalami, maka nanti ketika kita sudah menjadi orang tua, anak-anak kita harus kita sortir. Ya, jangan sampai kita memperlihatkan sesuatu yang buruk. Jangan sampai dia melihat, oh ternyata begini orang tuanya. Makanya ini pentingnya orang tua membersamai anaknya. Terutama misalnya anak laki-laki itu sebisa mungkin kita sebagai orang tua itu mendampingi, misalnya bawa petualangan. Sebagai orang tua harus bisa bercerita, ya. Jadi kalau kita menjadi pendidik, kita menjadi pimpin, ya setidaknya juga harus macam-macam cerita, ya. Nah, ini pelajaran yang Rasulullah SAW dapatkan ketika tinggal bersama dengan kakeknya. Kemudian juga pelajaran yang penting di sini bahwa tadi penting kita mengikut sertakan anak-anak kita. Ya, jadi kalau kita apapun yang kita lakukan, ya atau misalnya kita sebagai senior di organisasi, coba ikutkan ya siapa yang menjadi penerus kita ke depan kelak, siapa calon-calonnya. Supaya apa? Supaya dengan mudah apa yang kita putuskan, mungkin ada visi yang kita sudah rencanakan, dia akan tinggal melanjutkan. Jadi tidak memulai dari nol, ya tidak memulai dari awal lagi. Ya makanya para ulama mengatakan jangan memulai dari mana orang memulai, tapi mulailah dari mana orang selesai. Maka disinilah penting kita belajar pengalaman dari orang-orang pendahulu kita. Nah, kemudian juga di sini juga pentingnya di usia-usia seperti ini, ya atau kalaupun kita terlambat, ya ternyata di usia tadi kita nggak mendapatkan teladan yang baik, maka disinilah pentingnya kita belajar tentang sejarah, belajar tentang kisah-kisah kepahlawanan, belajar terutama kisah para nabi, orang soleh, ya dan terutama kisah Rasulullah SAW. Ini harusnya kisah yang selalu kita dengarkan. Supaya apa? Supaya kita bangkit semuanya. Oh begini caranya kita berislam. Begini caranya kita membela agama kita. Begini caranya kita mengamalkan Al-Quran. Dan sekali lagi, itu semua bisa kita dapatkan dengan melihat, mengamati apa yang kita saksikan sehari-hari. Dalam pergaulan kita sehari-hari. Nah, selanjutnya, di usia 8 tahun, ya kakek Rasulullah SAW juga kemudian wafat. Dan setelah itulah Rasulullah SAW tinggal bersama dengan pamannya. Ya, di antara banyak anak dari Abdul Thalib yang ayah dan seibu dengan bapaknya Rasulullah SAW adalah Abu Thalib. Nah, bagaimana Rasulullah SAW tinggal bersama Abu Thalib? Ya, terutama nanti kita akan jelaskan Rasulullah SAW pernah menggembala kambing. Ya, ketika beliau tinggal bersama Abu Thalib.
insya Allah kita akan sebutkan ada 6 pelajaran yang luar biasa, dan ini juga pelajaran penting, terutama tentang leadership, kepemimpinan. 6 poin ini dengan menggembala kambing, kalau kita dapatkan, insya Allah kita juga akan menjadi pemimpin seperti Rasulullah SAW. Nah, seperti apa? Insya Allah kita lanjutkan di esok hari. Demikian yang bisa kita sampaikan. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau ada yang mau ditanyakan, jadi diskusikan, silakan. Oke, alhamdulillah. Di kolom chat sudah ada pertanyaan, saya bacakan Pak Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, saya izin bertanya, bagaimana dengan pemimpin yang merasa bahwa dirinya paling benar dan sewenang-wenang dengan yang lain? Lantas, bagaimana cara menyadarkannya? Baik, Masya Allah. Terima kasih atas pertanyaannya. Ini pertanyaannya mewakili, ya, sepertinya realita kehidupan sehari-hari. Ya. Pertama adalah, ini dibahas sebenarnya dalam beberapa ya pandangan para ulama. Salah satu faktor yang menyebabkan entah itu lembaga, organisasi, bahkan yang level yang lebih tinggi negara, kenapa kemudian tidak maju adalah tidak adanya yang namanya critical thinking. Jadi kalau ada kepemimpinan, ya nggak mau dikritik. Pasti kalau dia memimpin organisasi, dia memimpin lembaga, pasti nggak berkembang. Ya, atau biasa kita sebut dengan otoriter. Ya, sebenarnya ini otoriter maksudnya mungkin ya. Ya. Jadi itu pertama. Jadi harus kita pahami bahwa disinilah kita belajar. Ya. Jadi kalau kita dapat pemimpin seperti ini, betapa tidak enaknya. Ya, maka nanti kita, ya, kalau misalnya diberi juga kesempatan jadi pemimpin, maka jangan juga seperti orang. Nah, jadi jangan sampai kita juga nanti jadi pemimpin bilang, oh, saya dulu dapat senior saya begini, nah, saya juga. Berarti kita tidak belajar dari sejarah. Nah, maka yang pertama tadi ya, bahwa kalau kita ingin maju, salah satu faktornya adalah pentingnya namanya critical thinking, berpikir kritis. Ya, jadi kalau pemimpin kita ada kebijakan, ya, apalagi kalau dia merasa dirinya paling benar, ya, pokoknya kalau ada kebijakan, pokoknya menurut dia, ya, dia nggak mau mendengarkan yang lain, maka ini ciri-ciri bahwa sebentar lagi kepemimpinannya itu tidak bisa maju, tidak bisa bangkit. Maka bagaimana caranya? Caranya adalah, ya, kita mengkritik. Ya, itulah gunanya mengkritik. Jadi bersifat kritis itu penting. Ya, jadi jangan kita ibaratnya terima-terima baik. Ya, terima-terima, ya, pokoknya apa dibilang pemimpin karena takut misalnya. Ya, itulah pentingnya namanya mengkritik. Dan mengkritik ini harus bagus, ya, harus beradab cara penyampaiannya. Ini kita belajar Rasulullah SAW sendiri, bahkan, ya, ketika Rasulullah SAW kalau tidak salah ada satu perang ya, perang apa lagi namanya, yang ada sumur itu. Jadi Rasulullah SAW menempatkan pasukan di belakang sumur, ya. Maka kemudian waktu itu ada sahabat, saya lupa namanya juga, dia langsung menyampaikan kepada Rasulullah, ahaza, apa namanya, wahyu, apakah ini wahyu yang Allah turunkan kepadamu, atau ra'yun ya umakid, atau hanya karena pemikiran atau mungkin strategi dalam perang. Maka kata Rasulullah, oh iya, saya tempatkan pasukan di belakang sumur ini hanya pemikiran, ini hanya strategi. Maka kata sahabat ini, kalau begitu wahai Rasulullah, mengapa kita tidak menempatkan pasukan kita di depan sumur, supaya kita bisa menguasai sumur itu dan kita minum airnya, dan orang-orang kafir tidak bisa kemudian sampai ke sumur itu. Ya, jadi ini salah satu contoh bahwa bayangkan Rasulullah SAW, Nabi, ya, ini sekaliber Nabi, itu tetap menerima kritik dari sahabatnya. Beliau nggak bilang, oh, emangnya kamu siapa? Saya ini Nabi, saya dapat wahyu. Tidak, sekali lagi Rasulullah SAW, kalau itu adalah kebenaran, beliau menerimanya. Sekali lagi, yang penting dengan cara yang terbaik, dengan cara yang beradab. Maka saran saya, ketika kita mendapatkan pemimpin tadi, dia hanya merasa benar sendiri, maka perlu ada yang menasihati. Nah, perlu ada yang menasihati, ya. Nah, saran saya jangan dikritik, dinasihati depan umum. Jangan depan teman, apa namanya, di depan anggota-anggota yang lainnya. Sampaikan dengan face to face, ya, empat mata, ya, kita bicara. Bilang, saya ini sebenarnya ingin menyampaikan, ya, kritik saya seperti ini. Ini nasihat dari saya. Ini demi untuk kebaikan organisasi kita, lembaga kita, bahwa seharusnya seperti ini, ya. Jadi sekaligus ya, ada pertanyaan juga tentang menaati pemimpin. Iya, di Al-Quran disebutkan, ya,
Allah wa atiur rasul, taatilah Allah dan Rasulullah. Kemudian disebutkan wa ulil amri minkum, dan pemimpin kalian. Di situ tidak disebutkan wa atiu ulil amri. Ya, dia hanya menggunakan wa. Ya, artinya apa? Kadangkala mungkin pemimpin kita ketika kemudian tidak sesuai dengan, apalagi melanggar syariat, ya saya garis bawah ya. Kalau sampai melanggar syariat, maka tidak wajib kita menaati. Tapi selama itu kebaikan, ya kemaslahat orang banyak, mungkin hanya mungkin tidak sesuai dengan, ada mungkin kita punya pendapat, maka kita harus taat. Ya misalnya pemimpin kita mengatakan, oh hari ini kita harus begini. Ya meskipun kita mengatakan ada pendapat kita, dan ya suara apa lebih banyak orang apa namanya taat, lebih taat sama pemimpin tadi, maka kita harus tetap mentaati meskipun kita menganggap ada pendapat saya yang paling benar. Ya disinilah hikmah pelajaran yang luar biasa tentang ketaatan kepada pemimpin. Sekali lagi, selama dia tidak melanggar syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau sudah melanggar syariat Allah, kita tidak wajib taat. Ya apalagi kita disuruh bermaksiat, apalagi kita disuruh untuk berbuat kesyirikan misalnya, itu kita tidak wajib. Tapi selama yang diperintahkan itu sesuatu yang ma'ruf, yang baik, ya mungkin hanya ada perbedaan sedikit ya dengan pendapat kita, nah kita tetap harus taat kepada pemimpin. Nah kemudian selanjutnya lagi, tadi kita sudah nasihati, kemudian kita sampaikan kritik. Nah mungkin bisa jadi kalau misalnya kita cuma bawahan, lantas kemudian tidak didengar, maka coba kita cari orang yang paling dia dengar. Ya, misalnya kalau di kampus, mungkin kalau kita anggota biasa, kita langsung mengkritik, ya malu-malu misalnya, atau mungkin agak segan, maka mungkin kita sampaikan dulu ke orang yang didengar, ya oleh ketua kita misalnya. Misalnya kita sampaikan ke dosen, misalnya ada dosen kita yang kita kenal, itu saya sampaikan aja, oh ya ini ketua organisasi saya begini sebenarnya, apakah Bapak bisa memberikan nasihat langsung? Jangan saya. Jadi gunakan lisan orang lain. Ya, jadi itu salah satu. Jadi intinya tetap kita beradab, jangan juga menjatuhkan kehormatan dirinya. Jadi kadang-kadang orang itu nggak suka kalau dia apply dikritik, ya diinterupsi di depan umum. Jadi orang nggak suka. Nah makanya gunakan cara yang lain. Mungkin dari dosen tadi, atau mungkin dari orang, atau ada sahabatnya yang kita kenal yang bisa memberikan dia nasihat. Ya. Dan sebaik-baik nasihat itu adalah ketika kita kemudian ingin apa namanya tujuannya untuk membangun, ya bukan menjatuhkan. Ya. Nah saya kira itu jawabannya. Wallahu a'lam. Oke, mungkin ini pertanyaan yang terakhir Pak Ustaz, terkait dengan kepemimpinan pemerintahan. Bagaimana hukum melakukan demonstrasi kepada pemerintah apabila ada hal yang tidak memihak kepada masyarakat? Ya, pertama sekali lagi kita harus melihat konteksnya bagaimana. Ya, jadi kalau misalnya di tempat kita dibolehkan untuk demonstrasi, maka silakan. Ya. Jadi kalau dan kemudian perhatikan juga bagaimana mudarat, ya maslahat dan manfaatnya. Ya. Jadi kalau kita misalnya melakukan demonstrasi dan itu bisa memberikan maslahat, ya kita sudah, makanya harus kita ukur dulu, harus riset. Ya. Makanya kita kan misalnya mahasiswa itu kan cendekiawan, ya orang yang terpelajar, maka dia harus meriset dulu. Ya, ketika dia melakukan ini, apakah ada maslahatnya, kebaikannya, ada manfaatnya? Ya. Kemudian pikirkan juga apa mudaratnya. Ya. Kalau nanti kita setelah meriset ternyata mudaratnya jauh lebih besar daripada manfaatnya, maka saran saya, ya mending kita mundur. Ya. Atau kalau misalnya kita lihat ternyata manfaatnya jauh lebih besar, lebih banyak, meskipun ada mudaratnya, maka boleh kita kerjakan. Ya. Selama sekali lagi itu dalam koridor syariat. Ya, makanya jangan sampai kemudian kita pergi niatnya tadi ingin memperbaiki, ya justru yang terjadi adalah mudarat yang lebih besar. Kalau saran saya seperti itu, mending kita tidak melakukan. Kayaknya ini lagi tetap saya sarankan kita untuk meminta nasihat, meminta saran ya dari orang-orang yang kita anggap mengetahui keadaan. Nah, kalau saya ini tidak, sekali lagi saya tidak, karena ini pertanyaan general ya, jadi saya jawabnya juga umum. Nah, tentu ini harus ada konteks ya, ada hal-hal keadaan tertentu. Kita harus banyak mempertimbangkan ya. Tapi intinya tadi, kalau memang kita dibolehkan, ya jadi harus
kan ada SOP-nya ya, standarnya, minta izin misalnya. Jadi jangan sampai kita melakukannya justru terjadi mudarat yang lebih besar. Jadi makanya tadi perhatikan bagaimana SOP-nya. Ya, kita harus minta izin kepada siapa. Sebab kadang-kala kita lihat hari ini ketika orang misalnya niatnya ingin memperbaiki ya, demonstrasi, tapi justru menimbulkan misalnya kerusuhan, menimbulkan hal-hal yang tidak bisa terkontrol. Maka dalam hal ini, kalau menurut kami, hemat kami, ya sebaiknya dihindari. Ya, jadi kita ini pelajar, maka sampaikanlah kritikan, saran dengan cara yang sopan, dengan cara yang beradab. Ya, inilah menunjukkan bahwa kita kaum yang terpelajar. Tapi kalau kita kemudian memaksakan kehendak misalnya, ya atau mungkin ya kadang-kadang mungkin di sisi lainnya saran kita, kritikan kita itu misalnya tidak didengar dan hanya bisa dengar dengan cara ini, maka boleh kita tempuh. Sekali lagi tetap kita harus meminta saran, meminta fatwa. Ya, bahkan kita cari bagaimana saran-saran orang-orang yang kita anggap kredibel yang bisa menyelesaikan atau memahami persoalan ini. Karena sebab sekali lagi ini masalah yang krusial ya. Dan kalau kita melihat hukum pendapat para ulama ini berbeda pendapat. Ada yang membolehkan, ada yang mengharamkan sama sekali. Ada juga membolehkan tetapi dengan batasan-batasan syariat. Ala kulli hal sekali lagi kita ini sebagai seorang pemimpin ya, sebagai seorang yang calon pemimpin ini maksud saya di masa mendatang, dari sekarang kita harus belajar bagaimana kemudian mengukur, bagaimana kemudian setiap langkah yang kita jalankan itu selalu dengan by data. Pertama dengan by data, kemudian yang kedua dengan riset tentunya. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana dia tidak melanggar koridor syariat. Ya, sebab kita ini bagaimanapun juga harus selalu dipandu oleh syariat kita. Nah, apalah gunanya kalau kita memperjuangkan sesuatu ternyata justru itu menyelisihi syariat. Maka sekali lagi kalau ingin lebih spesifik, coba kita tanyakan orang yang lebih kredibel menjawab bagaimana kondisi realita ya terutama di lapangan. Jadi harus banyak sekali lagi pertimbangan. Sebab kalau kita salah langkah ya maka ini bisa menimbulkan dampak bahaya ya. Bahkan dalam bentuk yang lebih besar kalau kita tidak kemudian waspada. Maka lagi kita ini kaum yang terpelajar tentu harus selalu menggunakan akalnya, menggunakan nalurinya atau mungkin istilahnya menggunakan tadi koridor syariat ya, supaya sekali lagi kita setiap langkah itu selalu terukur dan kemudian disertai dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Oke, terima kasih atas kajian untuk sore hari ini. Insya Allah kita akan lanjutkan besok ya Pak Ustaz yang 6 prinsip yang dapat diambil dari Nabi Muhammad saat mengembala kambing. Oke, mungkin cukup untuk kajian pada sore hari ini. Saya tutup kajian ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.